Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan saya di channel saya Muhammad Lutfans. Ingat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Ayolah, subscribe saya, sudah lama gak nambah. Tolong subscribe channel saya. Nah, oke, sedih-sedihnya sudah, mari kita berbagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu introspeksi diri. Introspeksi diri. Nah, itu introspeksi diri. Nah, tonton video saya sampai selesai, oke? Saya awal dengan kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai manusia yaitu kita diberi akal untuk berpikir dan nafsu. Kedua karunia atau pemberian dari Allah itu yang pertama yaitu akal dan nafsu itu merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita para manusia. Nah, apa karunia Allah itu kan di makhluk yang diciptakan lain seperti malaikat kan cuma punya akal saja, nggak punya nafsu. Sedangkan hewan itu hanya punya nafsu dan tidak mempunyai akal. Nah, kita sebagai manusia dikatakan makhluk sempurna karena apa? Karena kita diberi dua karunia tersebut yaitu akal untuk berpikir dan nafsu. Ya, kalian tahu sendirilah apa aja nafsu itu. Nah, dengan adanya dua karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita para manusia, kita sebagai manusia seringkali menyalahi atau menggunakan karunia yang kita dapat tidak sebagaimana mestinya. Dan tidak jarang juga bahwa karunia yang kita miliki tersebut mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri maupun orang lain dan alam sekitar ya. Alam sekitar juga bisa ya terkena dampak dari perbuatan atau ulah manusia. Nah, contoh untuk mudarat bagi diri sendiri. Nah, ketika kita hanya menggunakan nafsu dan sedikit akal, nah kita akan terjerumus ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti mabuk-mabukan, zina, berjudi, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan kita malas untuk beribadah. Nah, tentu saja perbuatan tersebut kita hanya mengedepankan nafsu saja ya tanpa menyeimbangkan akal yang kita punya. Itu berakibat kita mendapat madorot untuk diri sendiri. Nah, untuk madorot yang berakibat merugikan orang lain ya, contohnya kita berbisnis dengan orang lain tapi kita menipu, terus kita mengambil hak orang lain, korupsi, nah dan lain-lain. Sedangkan madorot bagi alam sekitar, contohnya kita buang sampah sembarangan mengakibatkan banjir, kita membuang puntung rokok atau korek api sembarangan, itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, apapun yang kita lakukan itu kita jangan hanya menuruti hawa nafsu saja, kita juga harus berpikir dengan akal yang kita punya. Ketika kita diberi dua karunia yaitu akal dan nafsu, kita harus selalu muhasabah diri atau introspeksi diri sendiri, yaitu dengan cara mengevaluasi perbuatan dan perkataan yang kita lakukan apakah sesuai dengan yang diperintahkan Allah, yaitu kita diperintahkan untuk mengelola akal dan nafsu, apakah sudah berjalan dengan baik atau buruk. Nah, muhasabah itu perlu ya bagi kita untuk mencermati setiap perbuatan dan perkataan kita. Ya, kalau kita mencermati tidak hanya perbuatan kita yang baik untuk menyombongkan diri ya, tapi juga harus kita mencermati perbuatan kekurangan kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki kekurangan kita di zaman dahulu. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga salah satu Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab berpendapat bahwa evaluasi diri atau introspeksi diri sejak dini akan menguntungkan kita.
Sebab kelak kalau kita sudah terbiasa mengintrospeksi diri, maka kita akan meminimalkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita sesegera mungkin, sehingga membuat tanggung jawab kita di akhirat akan terasa ringan. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, dalam hadis Rasulullah bersabda, akan saya bacakan, dengarkan baik-baik ya. An Syaddadini Ausin radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Artinya, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berang-berangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih seperti itu. Nah, intisari dari hadis yang saya bacakan tadi, bahwa kita sebagai manusia yang diberi dua karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus mengedepankan akal daripada nafsu. Nah, jika kita lebih mengedepankan nafsu daripada akal sehat, maka yang terjadi adalah ketamakan kita dan tindakan kesewenang-wenangan kita. Contohnya ya para koruptor. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, terdapat dua manfaat dari introspeksi diri. Yang pertama, untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan pada zaman dahulu agar tidak terulang di masa yang akan datang. Tentu saja kan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita harus lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dengan kita sering mengevaluasi diri, maka kita harus yakini kelak bahwa apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, manfaat yang kedua yang tidak kalah penting yaitu menghindarkan kita dari sifat sombong atau tinggi hati. Dengan kita sering bermuhasabah atau introspeksi diri, maka kita tidak akan fokus untuk menilai perbuatan orang lain. Kita akan fokus dan tertuju kepada kekurangan diri kita sendiri. Ketika kita sibuk untuk memperbaiki dan mengevaluasi kesalahan kita sendiri, maka otomatis kita tidak gampang memvonis salah yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, kita juga akan mencari kesesatan perbuatan dan pikiran kita daripada menghakimi perbuatan dan pikiran oleh orang lain. Nah, seperti itu muhasabah dan manfaatnya. Kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.